Nailah Taro melihat engkau kasirun banyak min arbabi dunia daripada orang-orang yang mempunyai dunia. Yasumuna kasiron, mereka puasanya banyak. Yasumuna puasa mereka kasiron banyak. Wa yusalluna, dan salat mereka kasiron banyak. Wa yahujuna, dan haji mereka kasiron banyak. Jadi kita mau melihat kebanyakan daripada orang-orang yang arbabi dunia, orang-orang yang punya dunia, ya, banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak hajinya. Walaysa lahum nur, walaysa lahum nurul zuhadi, ya. Dan tidak ada bagi mereka nurul zuhadi, cahaya-cahaya orang yang zuhud. Tidak ada cahaya gitu. Wala halawatul ibadah, wala halawatul ibadah, halawatul ibadah, tidak ada pemanis ibadah. Kenapa? Karena nggak bisa dalam artinya, karena belum bisa merasakan bagaimana manisnya ibadah. Karena di dalamnya tidak ada nurul juhad itu, cahaya juhud orang di dalamnya. Kenapa? Di dalamnya ada selain daripada Allah. Karena kalau ada dunia, makanya hati itu cuma dua ya. Ada Allah, berarti yang lain nggak ada. Ada dunia, berarti Allah nggak ada. Kalau hati begitu. Beda dengan otak. Kalau otak apa aja bisa ditampung sini mulai. Kalau otak bisa ditampung semua sini. Kita bisa di otak. Tapi kalau dalam hati, dua hati. Ada Allah, berarti yang lain hilang. Ada yang lain, berarti yang Allah hilang. Gitu. Kalau hati yang beda dengan otak. Kalau otak kan bisa ditampung semua. Apa juga, sudah bisa dipikir. Tapi kalau hati cuma dua. Kalau kita masih ada dunia, ada yang lain, berarti Allahnya tidak ada. Makanya belum bisa merasakan bagaimana manisnya ibadah. Ya, tidak ada bagi mereka nurul juhadi, cahaya orang yang dulu. Wala hawalatul ibadah, tidak ada manisnya ibadah. Walaupun mereka anggap ya orang-orang yang punya dunia itu ya sumuna kasiron, ya sumuna kasiron, ya hujuna kasiron, ya puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, dan tidak ada di hatinya nurul juhad, cahaya daripada orang yang juhud. Wala hawalatul ibadah, tidak bisa merasakan bagaimana manisnya ibadah itu. Jadi kosong. Nah, cuma demikian kayak kita cuma ini kita tahu tingkatan luar biasa. Kita jangan sampai meninggal terus, kita perbanyak aja terus, bukan berarti kita ngurangin puasa, ngurangin sholat, ngurangin haji ya. Terusin aja sampai kita bisa seperti itu, nanti lama-lama akan hilang semua. Nanti tujuannya bisa bagaimana merasakan bagaimana manusia ibadah. Terima kasih. Haji bolak balik, orang tuh luar biasa, tapi masih ada hatinya kecintaan terhadap dunia. Nah, itu yang tidak bisa merasakan bagaimana manisnya ibadah. Nah, kalau udah bisa merasakan manis ibadah, semuanya kan tidak terasa. Jadi Qurratu Aini di sholat Nabi, jadi Qurratu Aini, indahnya pandangan mata itu Nabi itu tidak gara-gara sholat. Kalau bisa merasakan manis ibadah, Sayyidina Ali sampai pengen dicabut anak begitu kan ketika sholat. Jadi bisa sholat. Kalau sholat udah nggak ingat apa-apa, yang ada hanya Allah sendiri. Cabut itu nggak terasa gara-gara itu, saking indahnya asiknya itu. Jadi biusnya itu. Kalau kita mah dikit nyambut juga minta ampun. Kesan baik. Sayyidina Ali cabut itu kan lagi sholat, nah kalau sholat. Jadi cabut panah tuh dari dalam sholat apa? Udah nggak terasa karena saking itu indahnya, lezatnya, manisnya ibadah itu. Kalau kita kan itu
Biasanya gitu mah nggak terang-terang lagi semut api-api masuk ke pantat. Sampai belum tinggi gitu lah. Jadi Sayyidina Ali sampai menjadi cabut di sini ketika sholat. Sakit indahnya udah merasakan berhadapan dengan Allah, nggak ada yang lebih nikmat kecuali itu. Itu kenikmatan. Anak itu wajib karimnya itu luar biasa. Memandang derajat Allah yang maha mulia. Dan nggak ada kenikmatan apapun habis. Dan kalau orang udah panah, sudah nggak apa-apa. Sebutnya apa? Wujud. Sudah wujud ya? Sudah. Wujud ada sofun, kedua ada ada yang lembur, anak filhak, anak pada yang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan dulu ya, masih ingatan naik itu sholat ke pantai itu masih lancu banyak. Itu tetap terus, mungkin ya. Motor, baik. Nah, sudah judi nanti wahake ketul judi di dunia watar kolmai lain hari mahabbah. Hakikat juhud itu di dunia badannya apa sih? Tarkul wa tarkul maili lain, yaitu meninggalkan condong ilai badannya bil mahabbah dan kecintaan. Jadi hakikat juhud itu adalah hakikat juhud di dunia itu adalah wa tarkul maili ilahi bil mahabbah. Jadi meninggalkan kecondongan terhadap dunia dengan cinta terhadap dunia, namanya hakikat juhud. Lebih kuliah di dunia bukan dengan mengosongkan tangan daripada dunia, bukan. Ya. Jadi punya dunia boleh, cuma yang tidak apa? Cuma hati kalau pengen juhud apa hakikat meninggalkan kecondongan ilahiyah kepada dunia bil mahabbah dengan cinta terhadap dunia itu yang itu hakikat juhud. Bukan berarti apa? Lebih kuliah di dunia, bukan dengan kosongnya tangan daripada dunia. Kenapa? Diadani nahi syari'an tijarah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada larangan syarak, ya, yaitu Allah dan Rasulnya anti tijarah itu daripada kita dagang, berniaga. Ada nggak larangan? Ada. Nggak ada kan? Larangan kita berdagang disuruh malah kan? Gitu. Bahkan wa'an amalah akhirafi, bahkan tidak ada larangan, ya, gitu, daripada melakukan amal-amal usaha, nggak ada larangan kerja itu. Artinya mah di tangan mah nggak jadi masalah, gitu. Nggak tahu kalau koi lagi dari, bahkan tidak ada yang mengucapkan itu maju dijadikan dengan begini harus kosong tangan daripada dunia, nggak ada. Kenapa? Itu hakikatnya meninggalkan kecondongan ilahi kepada jendul mahabbah itu. Bahkan yang paling hebatnya orang dunia banyak, hatinya yang luar biasa nggak cinta pada dunia. Yang parah mah udah dunia, cinta sama dunia. Itu paling hebatnya dunianya banyak, tapi nggak cinta sama. Nah kalau kita udah nggak cinta, biasa kita mah. Kadang-kadang ada dunia, kadang-kadang kagak. Yang paling bagus mah, gitu. Orang dunia itu banyak, tapi hatinya nggak condong pada dunia, nggak cinta pada dunia, itu namanya. Termasuk orang sufi, termasuk hakikat juhud itu. Jadi duit 1.000 sama juta sama aja.
Jadi kalau ngeliat 1000 sama di jalan tuh sama sejuta sama aja. Karena kalau sejuta pertama kali ya. Jadi gitu. Jadi pada orang sufi begitu deh. Orang udah ahli-ahli dunia antara 1000 perak dan 1 juta nilainya sama, nggak ada. Karena dunia bukan masalah harga. Nilai. Kita di 100.000 aja sama 5.000. Mungkin 100.000 tewa ya. Jadi bener 100.000 ya. 100.000 ya. Kayak gitu. Ini udah biasa. Jadi bahasanya naik Alphard sama naik angkot sama aja. Nggak ada bedanya. Karena dua-duanya dunia. Di hatinya bukan itu yang agungnya, agung hanya Allah, 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 Allah itu. Yang ada cuma Allah yang agung, nggak ada semuanya. Susah kan dia? Baca dia, dia lagi belajar dulu betul pegangan itu. Puncaknya itu, karena kita di dunia harus ke sana kan. Harus ke sana karena dunia sebanyak apa bakal tinggal. Dia yang bawa cinta, hanya Allah yang bawa. Jadi jangan sampai kita ketika menulis masih cinta sama dunia. Kalau cinta dunia pasti nyebutin dunia, tidak meninggal dunia. Tapi kalau cinta sama Allah, tidak. Dunia nggak ada apa-apanya, pasti kita tinggal. Karena sehebat apapun dunia yang kita beri kecintaan kita, sehebat apapun pasti semuanya tinggal. Itu pasti kita alami ini semuanya. Pasti kita alami. Dan kita harus seperti itu. Pengen bisa ketika meninggal dunia kita sudah ya artinya kecintaan kita lainnya. Nah itu tentang lain. Jangan nggak banyak punya dunia, cuma jangan cinta yang boleh. Tarkul mai lagi bil mahabbah. Lagi kuliah di dunia bukan berarti dengan mengosongkan tangan daripada dunia. Kenapa nggak ada? Karena tidak ada larangan syarat, ya, syari Allah bernya daripada dagang. Terus kita melakukan amal-amal usaha, nggak dilarang terus sih. Malah punya usaha. Seperti itu, nggak dilarang. Tangan kosongin hati, ya tangan nggak apa-apa ada dunia, tapi hati kosongkan daripada kecintaan terhadap dunia. Nah ini bagaimana? Wa in nama daraja jumhur sahabat wa tabi ala uliyadi min dunya yang tadi bihimul mahjubuna an musyaril akbar. Dan sesungguhnya darajat naik pada jumhur sahabat, ya, kebanyakan para sahabat-sahabat wa tabi ala uliyadi min dunya atas mengosongkan tangannya dia sampai daripada dunia, bukan hanya hatinya yang dikosongkan dari dunia, tapi ya ini para naiknya jumhur sahabat dan juga para tabi'in justru mereka sambil apa mengosongkan tangan daripada dunia. Dunia apa? Lihat tadi di mahjubun dan musyahadil akabir. Dunia apa? Supaya mengikuti di antara mereka al-mahjubun, orang-orang yang terhalang al-musyahadatil akabir, daripada orang-orang yang menyaksikan orang-orang besar itu. Jadi contoh juga buat yang bawah. Makanya paling tadi kan makalah itu al-haru mendohirkan. Jadi jumhur sahabat bahwa kepada mahjubuna juga akan luput di dunia dihuliyadi dengan cara apa? Mengosongkan tangannya daripada dunia. Gitu. Ternyata. Wanahahu bahkan melarang mereka kepada mahjubuna, orang-orang yang terhalang ya, terhalang kepada musyahadah, kepada akabir, ada tabasut daripada apa namanya luasa di dunia, di dalam dunia. Khaufan dan takut alaihim atas mereka aidah dulu di mahabbah, takut gara-gara mereka punya dunia nanti justru mereka masuk kecintaannya pada dunia. Makanya dicontoh sama ulama dan juga tabi-tabi, di samping mengosongkan hatinya daripada dunia dan juga dikosongkan tangan daripada dunia. Jadi itu supaya jadi ikutan orang-orang mahjubun, orang yang terhalang daripada dunia. Beda dengan arbabu dunia, dengan kalau arbabu punya dunia, jadi nggak ada dunia. Mantap buat mereka.
tidak sampai gara-gara dunia dia masuk dalam kecintaan pada dunia. Fala yahtaduna bi ba'da dzalika lil khuruji an biha. Fala yahtaduna maka tidak mendapat petunjuk. Ya. Fala yahtadu tidak menunjukkan ini apa? Ahli apa jumhur ulama jumhur sahabat dan para tabi'in ba'da dzalika setelah yang demikian itu lil khuruji karena keluar an biha daripada kecintaan terhadap dunia wal mujahamah. Mujahamah itu berdesak-desakan wal mujahamati ya alaiha terhadap dunia. Dan berdesak-desakan terhadap dunia itu juga menunjukkan ya para jumhur sahabat dan tabi'in ya. Setelah itu diuji keluar an hubiha daripada cintanya kepada dunia dan juga berdesak-desakan alih terhadap dunia. Kenapa? Fa inal kamilina la yasduhum anillahi ta'ala syai'un fil qaumah. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah kamil, orang-orang yang sudah sempurna, la yusbiruhum tidak menyibukkan hum kepada kamilin apa anillahi ta'ala daripada Allah subhanahu wa ta'ala syai'un fil qaunain sesuatu fil qaunain pada dua ya dua dunia ini apa dunia akhirat fil qaunain pada dua tempat itu dua keadaan ya itu jadi enggak orang-orang kamil tidak menyibukkan kepada mereka dari Allah Subhanahu sesuatu daripada dua tempat dunia dan akhirat. Yang sibuk hatinya hanya apa? Hanya sibuk kepada Allah, tidak sibuk dengan sesuatu yang ada di dunia dan juga di akhirat. Kalau dunia, di dunia itu cinta kepada dunia itu sendiri. Akhirat cinta kepada apa? Surga, kan gitu. Jadi nggak ada. Hanya sibuknya kepada Allah. Tidak dengan sesuatu yang ada di dunia dan sesuatu yang ada di akhirat. Bila lagi qasilina beda dengan orang-orang qasilin yang pendek akal. Seperti itu ulama. Sama sahabat-sahabat Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah. Abu Bakar dunia habis. Beberapa black, 12 black sesuai untuk jihad tersebut. Ya, sahabat-sahabat yang seperti Sayyidina Utsman, orang kaya juga tidak. Abdurrahman bin Auf, orang kaya juga. Orang kaya dibagi orang sahabat. Sampai mau jadi miskin aja, pengen miskin susah. Mau udah takdir kaya dong. Kalau kita kan udah biasa kan ya. Kalau kita udah kaya dia pengen di sini susah malah bikin kaya aja. Kalau saya Abdurrahman bin Auf mau udah dia kaya, pengen miskin susah malah bikin kaya. Ya, kalau ini habis buat beli doang udah habis gitu. Panen korma busuk, ini panen tuh korma orang busuk semuanya dibeli udah semua habis gitu. Biasa habis. Korma busuk yang udah laku dibeli-beli semua dia. Mana gagal? Korma busuk semuanya dibeli semua tak ada sama dia. Habisin duitnya. Ya setiap kan korma semua rumah di Arab. Buat sepetak 2 petak. Kalau kita kan sepetak di jalan kan korma semuanya. Korma busuk dibeli semua dia. Pengen apa? Pengen habisin duitnya, pengen miskin. Jadi kan pengen kaya susah. Dia pengen miskin susah tuh. Akhirnya apa? Ternyata di satu daerah ada orang yang terjangkit wabah penyakit. Yang arti wabah penyakit itu obatnya cuma satu, korma busuk doang. Akhirnya korma busuk yang tadinya harganya murah, ini malah lebih mahal korma busuk ketimbang korma yang mulus. Akhirnya malah tadi modal segitu itu berlimpah keluar. Jadi duitnya kembalinya lebih banyak daripada itu. Kenapa? Korma busuk jadi mahal harganya. Itu pengen miskin jadi kaya. Kalau kita kan kaya lah susah. Itu udah contoh awal ya. Kalau orang belum kaya mau gimana juga kaya apa itu gampang gitu emang.
Itu dari pagi ke sore ini ya kalau kayak gitu tuh. Kalau udah kaya dulu, udah kaya itu emang Allah yang beri ya susah. Nah kita mah kaya enggak, miskin juga enggak, sederhana alhamdulillah. Karena kalau kita kasih kaya juga bisa lupa sama Allah. Allah tahu kadar kita. Kita punya dikir-dikir main mulu kita mah. Ada dikir main mulu gitu. Lebih banyak. Kita mah ada lebih dikit. Kira itu lah, lebih kira. Itu lebih dikit lah. Kalau lebih banyak nggak boleh lagi kira. Bikin kira semua. Kadang juga kalau tahu kita syukur seperti ini apa yang diberikan oleh Allah seperti itu syukur. Kalau kita dikasih belum tentu kita mampu untuk bisa seperti ini. Nggak ada tempat ini untuk tahu. Makanya kadar kita ini yang kita syukur, pokoknya syukur mah ngikutin kadar kita aja, jangan ngikutin dulu. Nggak ada. Ini kita syukur barangkali kalau kita dikasih melebihi daripada kapasitas kayak yang ada sekarang, bisa lupa kita dengan Allah. Ini sayangnya Allah seperti itu kita. Makanya alhamdulillah dengan ini bisa melakukan ibadah. Kalau ada kaya belum tentu bisa melakukan ibadah, bisa ngaji, yang bisa ngajar, bisa ngapain, itu kekuatan Allah seperti itu kita kasih ini. Lebih aja dikit, wow alam kita mah bisa mana tahu. Nah, ini yang terbaik buat kita dari Allah, kayak gitu aja. Jadi mana yang terbaik, inilah cintanya Allah, sayangnya Allah pada kita. Jadi kayak seperti ini. Jadi keselah berzina hati itu udah gak ada dua bisa, ayo payah banget. Ini gak diajak, main aja. Maksudnya bertingkah. Bertingkah. Bisa banyakkan di luar, tapi di rumah. Ini pindah, makanya alhamdulillah ini kita syukur dulu dah. Alhamdulillah. Karena Allah tahu kadar kita. Bukan sayangnya Allah kayak gini. Tapi kita syukur doang kayak gini. Jangan minta banyak, minta yang cukup, yang berkah. Kalau banyak belum cukup itu. Karena orang kaya banyak masih butuh terus. Nggak cukup hartanya. Kadang-kadang lebih berpikir saya untuk hidup itu nggak habis. Yang cukup ya 70 turunan belum habis. Ayo bang, masa tuanya bukan dipakai masa tuanya dipakai capek. Waduh kursi roda masih mikirin mewah, di kursi roda masih mikirin mewah. Ini gimana, duitnya nggak ada yang dipakai satu. Mereka juga belum ada di bank semuanya. Miliaran, triliunan tapi nggak pernah main, buat apaan? Yang dia makan sama kita. Ya. Yang dia makan orang kaya sama kita samaan. Kadang-kadang malah di kita diam, kita makan siang makan, sore makan, malam makan, kita makan lagi gitu. Dia makan udah dilarang dia. Dia makan banyak pak. Dibayarin. Ya udah larang makan juga. Sore segini, yang begini, itu diatur udah. Emang enak punya banyak makan diatur gitu. Kita mah kagak mau makan apa kayak baik. Gitu. Sampai kekenyangan gak mau makan, sampai kekenyangan kita mah. Tadi nyerah kita enggak makan sekarang. Gitu. Enggak dilarang, cuma kita udah nggak sanggup banyakan makan. Itu indahnya kita begitu. Coba dia, bukan kau makan, pengen makan cuma dilarang. Duit mau banyak, ada orang triliunan di Pak. Coba yang punya Alfa itu berapa miliar, berapa triliun punya Alfa. Setiap pojok ada Alfa. Tapi masih bikin band di mana bikin tuh kemudian ada pojokan di jalan. Pasti bikin ke Alfa, ini apa midi lagi sekarang yang sore pak apa full time on time nggak ada waktu itu masih kurang yang bikinnya kayak gitu gede-gede nggak boleh yang gede-gede gitu karena orangnya kurang masih bikin lagi tetap masih kurang juga itu orang fakir pada hakikat. Kalau kata Gijan mah orang yang gitu udah kasih zakat lah kita mah nggak usah karena kita mah cukup segini ya dia mah nggak cukup segitu dia orang kayak gitu kasih zakat nanti karena masih butuh dia malu kita mah udah kasih Gijan orang yang gitu ada kasih zakat kita mah kagak cukup pada sholat lagi cukup dia mah kagak masih butuh banyak mana nggak kepikiran mah
sampai kurus kering, hartanya banyak, nggak bisa dimanfaatin sama kita. Kalau kita emang segitu-gitu kita manfaatin baik gitu, dia emang gak dimanfaatin. Makannya sama, apa sih makannya? Kadang-kadang malah dia pengen ke kampung nyari makan apa, nyari tempat makan yang enak-enak yang serba apa, serba makan di pinggir apa, sawah, di pinggir sawah, itu lebih senang ini amat ini ya. Pakai pecak tembak, udah masuk makan, nggak kalah kita. Kalau nyari tempat begitu sebenarnya nyari kesenangan doang, kita udah senang tiap hari banget. Ini syukur kita, semakin itu syukur pada Allah. Pada hari cuma syukur banget. Maka jangan lihat banyak dikitnya, inilah Allah memberikan kadar kesempatan ini. Karena kalau kita melebihi daripada yang lain bisa terjebak pada Allah. Tapi kita semacam ini tetap dekat dengan Allah, bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu adalah nikmat yang paling nikmat di antara nikmat dan nikmat yang lain. Daripada nganggur mulu. Gagal sedikit kan, itu kan makan dulu, alih dulu. Orang nambah aja subur bola. Insyaallah ya, amin. Kita syukur ini ada. Nanti cuma dua orang syukur sama sabar nggak lagi. Sequran tuh bahasa antar ujungnya syukur sama sabar nggak lagi. Syukur sama sabar nggak lagi. Pasal lebih akhir di kulit mantara mutajamiran di siapi makamillah dengan apa ala aswa'ihi ayat terlihat ala ma'adari dimaksud dari palakah tantang hawa dari kakopan antara negatif atau tak merauh dia ayapulahum ka taqtadu di pilihus menilabis wa manakib wa malakib wallahu alam.